Atau ada lagi pertanyaan, ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i? Pernah tanya begitu? Bapak-bapak pernah tanya begitu, Pak? Ikut Rasul atau Imam Syafi'i? Ikut Rasul atau Imam Syafi'i? Berarti kalau ikut Rasul atau Imam Syafi'i, seakan Rasul itu benar, Imam Syafi'i tidak benar. Betul? Seakan Imam Syafi'i tidak ikut Rasul. Rasul ikut syariat, Imam Syafi'i tidak ikut syariat. Betul? Maka tidak boleh diadu apakah kita ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pasti ikut Rasul. Semua ilmu yang disimpulkan Imam Syafi'i dalam fikih hasil kajian Al-Quran dan Sunnah. Enggak berasal dari yang lain. Sehingga ketika kita mendengar ucapan Imam Syafi'i, mengamalkan ucapan Imam Syafi'i, adalah ucapan hasil kajian dari sini. Bukan sekedar dia mengoceh biasa. Bukan kayak kita bicara, ngelantur, bicara sesuatu, tidak ada data, tidak ada fakta, tidak ada kajian. Beliau berdasarkan kajian Al-Quran dan Sunnah, baru muncul konsep-konsep hukum di sini. Kalaulah kita mengkaji langsung, saya takut jangan-jangan sampai sekarang Bapak Ibu belum sholat. Kenapa? Apa saja yang harus kerjakan dalam sholat, kaji dari ayat Quran, kaji dari Sunnah, sampai sekarang jangan-jangan belum ketemu yang mana hadisnya. Kenapa kita berdiri dalam sholat? Kenapa kita baca Fatihah dalam sholat? Kenapa kita rukuk? Kenapa sujud? Sujudnya kok 2 kali, rukuknya kok cuma sekali? Kan mestinya kalau rukuk sujud 2 kali, logikanya rukuk 2 kali juga lah kan? Tapi ada enggak yang rukuk 2 kali? Ada Ustaz. Salat apa? Ada salat yang rukuknya 2 kali? Salat gerhana. Tapi salat normal enggak ada rukuk 2 kali. Dari mana kita dapat itu semua? Penjelasan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita disuruh cari, kamu kok niat sebelum sholat? Dasarnya dari mana? Lalu niat itu kapan dilakukan? Lalu niat itu apa saja dalam niat? Tidak akan ketemu oleh kita kecuali setelah mengkaji habis semua Al-Quran dan hadis ini. Susah atau ringan? Mengkaji langsung Quran dan hadis? Susah atau ringan? Langsung kaji ini. Jangankan mengkaji semua, hafal semuanya tentu hafal kita. Hadis. Di sini Maulana Al-Azkar sekarang kan? Itu kan hadis isinya. Sebelum Azkar, Arba'un Nawawiyah. Arba'un yang 42 hadisnya sudah hafal belum? Itu kita belum hafal, apalagi akan mengkaji semua sunnah, lalu mengadu dengan fikih. Maka sekali lagi Bapak Ibu, fikih ini tak boleh diadu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Fikih ini hasil kajian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga akhlak. Ini hasil kajian Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing ulama mereka sudah berijtihad. Ada keyakinan, ada amaliyah, ada akhlak. Maka tugas kita yang tidak paham langsung kepada kajian ini sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan seperti ini, ikut kepada ulama. Karena kalau tidak ikut ulama berarti kita mengamalkan Quran dan Sunnah tidak dengan berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan dengan pengetahuan. Karena orang tidak tahu logikanya masuk akal kalau ikut orang yang tahu. Tapi kalau orang tidak tahu memaksakan mengamalkan yang dia tidak tahu, berarti beramal bukan dengan ilmu. Sementara kita dituntut beramal dengan ilmu. Paham di sini? Jadi tak boleh diadu. Apakah Al-Quran dan Sunnah diadu dengan akidah, fikih diadu dengan Al-Quran dan Sunnah? Tak boleh. Ini berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka bahasa mudahnya, akidah itu tafsir Al-Quran dan Sunnah dalam ranah keyakinan. Fikih itu tafsir Quran dan Sunnah dalam ranah amaliyah. Tasawuf atau akhlak, tafsiran Al-Quran dan Sunnah dalam ranah akhlak. Ini mesti didudukkan. Karena hari ini
Sebagian orang mengadu. Mau ikut fikih mazhab Syafi'i atau Quran dan Sunnah. Atau kita diadu. Mau ikut Rasulullah dengan Imam Syafi'i. Paham ya?